Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abama Triha. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, pada video kali ini kita akan membahas tips agar sholat tarawih kita ini maksimal dan Allah SWT berikan apa yang patut untuk diberikan berupa pahala yang besar. Teringat daripada sabda Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Maka barang siapa yang dia melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan, maksudnya di sini adalah sholat tarawih dengan keimanan, ya, tanpa ada paksaan dia datang ya ke masjid atau dia laksanakan sholat tarawih di rumah, wahtisaban, dan juga ya demi mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Ya, siapa yang tidak ingin Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang? Pada saat ini kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan untuk menjalankan sholat malam, ya. Sholat malam yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah sholat tarawih, ya. Sholat tarawih. Biasanya sholat tarawih ini kebanyakan di antara masyarakat, ya, kaum muslimin, ya, di Indonesia menjalankan sholat tarawihnya selepas ba'da isya. Namun pada saat ini, ya, karena himbauan oleh pemerintah sehingga banyak di antara kaum muslimin tidak berangkat ke masjid, bahkan melaksanakan sholat fardunya juga di rumah, ya, untuk menghindari menyebar luasnya COVID-19. Ya, tapi ya kita harus patuhi perintah dari ulil amri kita. Semoga ini adalah yang terbaik, ya, buat penanganan. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang masih dalam perawatan untuk melawan virus corona. Semoga Allah berikan kekuatan untuk tetap bisa memberikan yang terbaik, ya, bisa sehat kembali dan bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Oke teman-teman, tips apa sih yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah tarawih ini? Ya, saya membaginya menjadi 7 tips, ya, 7 tips agar mudah diingat, ya. 7 tips kita bayangkan 7 hari begitu, ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu hukum daripada sholat tarawih, ya. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sama sekali Rasulullah SAW hampir-hampir tidak pernah meninggalkan sunnah ini kecuali dalam keadaan tertentu, ya. Nah, sunnah muakkadah ini sunnah yang sangat Rasulullah SAW anjurkan dan perhatikan untuk bisa dilaksanakan. Nah, sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua, ya, tips yang kedua, kita harus mengetahui dulu waktunya. Waktu kapan sih sholat tarawih ini kita lakukan? Kebanyakan di antara kaum muslimin di Indonesia melaksanakan sholat tarawihnya selepas sholat isya. Namun, ya, sholat tarawih memiliki batas, ya, memiliki batas, memiliki awal dan juga memiliki batas. Kapan batasnya? Batasnya sampai dengan terdengar azan pertama. Terdengar azan pertama, kalau kita katakan, ya, ketika 15 menit lah waktu imsak begitu, ya, waktu imsak, maka sholat tarawih ini sudah tidak boleh dilaksanakan. Jadi sholat tarawih memiliki waktu, teman-teman, dari selepas isya sampai dengan menjelang fajar, menjelang sholat subuh, ya, atau 15 menit sebelum azan subuh. Ini adalah waktu sholat tarawih. Kemudian tips yang ketiga adalah kita mengetahui berapa jumlah sholat tarawih. Umumnya di kalangan kaum muslimin, ya, di Indonesia, mereka melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 atau 23 rakaat. Namun, ya, sebenarnya sholat tarawih tidak memiliki batasan.
Boleh kita melaksanakan 11 ataupun kita melaksanakan 23 ya. Dua-duanya benar dan memiliki pendapat yang sahih dan juga hadisnya juga sahih. Namun yang lebih tepatnya adalah sholat taraweh tidak memiliki batasan rakaat. Kemudian tips yang keempat, kita mengetahui bagaimana tata cara menjalankan sholat taraweh. Nah, ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama, kita menjalankan sholat taraweh dengan menjalankannya 2 rakaat, yaitu 2 rakaat dengan 1 salam. Yang kedua adalah kita menjalankan sholat taraweh dengan 4 rakaat 1 salam. Dua-duanya benar, dua-duanya pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian tips yang kelima adalah sholat taraweh apakah boleh dilaksanakan ketika sendiri ataupun berjamaah. Dua-duanya boleh kita laksanakan sendiri ataupun berjamaah ya. Terlebih pada saat ini ya, kita dihimbau untuk tidak berkumpul dengan banyaknya massa begitu. Jadi kita bisa laksanakan sholat taraweh di rumah gitu kan. Karena la dororo wala diroro, janganlah kalian masuk ke dalam sesuatu yang buruk ya, menjerumuskan diri kalian kepada sesuatu yang tidak baik begitu. Maka tips yang kelima ini boleh kita melaksanakan sholat taraweh di rumah. Nah, boleh sendiri ataupun boleh berjamaah. Inilah yang kelima, yaitu kita melaksanakan sholat tarawihnya sendiri ataupun berjamaah di rumah. Nah, kalau kita melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di rumah, maka ya harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah kita harus memilih ya imam yang tepat. Ya, kalau di masjid ya memang sudah dipersiapkan imamnya yang suaranya bagus, yang bacaannya juga bagus. Nah, begitupun kita ketika kita melaksanakan sholat taraweh berjamaah di rumah, maka kita perhatikan imamnya ya. Kalau bisa ya cukup dengan Al-Fatihahnya bagus, karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan imamnya ini harus ditunjuk dari kalangan laki-laki ya, bukan dari kalangan perempuan. Walaupun dia masih muda, misalkan baru saja balik ya, maka dibolehkan untuk memimpin sholat taraweh ya. Tapi diperhatikan dulu bacaannya gitu ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan ketika sholat di rumah adalah bahwasanya perempuan atau wanita boleh mengikuti ya sholat berjamaah bersama kaum laki-laki ya di rumah, ataupun tidak mengikuti, karena sungguhnya perempuan hanya berjamaah dengan perempuan, itu yang lebih dianjurkan. Akan tetapi ketika perempuan ingin berjamaah bersama laki-laki ya, sama halnya ketika perempuan ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid ya, memang tidak dianjurkan untuk ke masjid, tapi tidak boleh dilarang ketika perempuan atau dari kalangan wanita ingin melaksanakan sholat bersama-sama di masjid secara berjamaah. Oke, kemudian tips yang keenam adalah bolehnya kita menunda witir sholat taraweh ya. Misalkan kita laksanakan witirnya di tengah malam atau ketika kita bangun dari tidur kita berbarengan dengan kita melaksanakan sholat tahajud malam, maka boleh ya. Jadi ketika kita melaksanakan witir di tengah malam, misalkan dipisah, kita sholat taraweh atau sholat qiyamul lailnya 8 rakaat ya selepas isya, kemudian witirnya dipisah, ini dibolehkan. Tapi ingat, batas waktu sholat taraweh adalah apa? Sampai terdengar azan pertama atau batas imsak 15 menit ya sebelum azan subuh berkumandang. Nah, yang terakhir, tips yang terakhir untuk menyempurnakan taraweh kita agar lebih sempurna, kita disyariatkan untuk melaksanakan kunut ya. Ini adalah perintah yang dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga seluruh ulama kebanyakan di
dunia Islam yang memerintahkan untuk melaksanakan kunut sebagai doa ya buat kita atau buat kaum muslimin yang saat ini sedang kena dampak virus corona, atau seluruh negeri-negeri ya di luar sana baik timur maupun barat, untuk mendoakan ya supaya virus ini ya Allah SWT segera angkat. Ya biasa kita kunut dengan membaca doa sebagaimana kebanyakan kaum muslimin melaksanakan kunut ketika subuh dengan umumnya berdoa, Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, sampai pada tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini kalau kita melaksanakan sholat kunutnya sendiri. Tapi kalau kita melaksanakan sholat kunutnya berjamaah, misalkan kita tarawihnya berjamaah, maka ya kita ganti ni menjadi na ya, Allahumma hdina fiman hadait, sampai pada bacaan terakhir. Begitu teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga bermanfaat 7 tips ini dan bisa menjadikan sholat tarawih kita ini benar-benar sempurna dan maksimal. Jika kalian memiliki pendapat ya silahkan kalian komen di video ini. Jangan lupa juga kalian subscribe dan juga like ya. Syukur-syukur kalian bisa memberikan donasi ya atau men-share video ini. Barakallahu fikum. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.